Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Tapi sebelumnya, mari kita ingat-ingat apa sih bedanya sudut pusat dengan sudut keliling? Nah, di sini ada dua buah gambar ya. Sudut pusat adalah sudut terkecil yang dibentuk oleh pusat lingkaran dan dua titik yang terletak pada busur lingkaran. Coba kita lihat gambar yang pertama. Nah, di sini ada dua buah lingkaran. Yang mana sudut pusatnya? Nah, sudut pusatnya tuh yang ini. Lingkaran pertama, ini lingkaran kedua ya. Di lingkaran pertama, sudut pusatnya berarti ini, yang bertanda biru, berarti sudut AOB. Kalau di gambar yang kedua, sudut pusatnya adalah sudut COD. Jadi sudut pusat itu ada di pusat lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang dibentuk yang terletak pada busur lingkaran. Jadi kalau sudut keliling itu adanya di sekeliling lingkaran ya. Nah, di sini sudut kelilingnya ada sudut BCA. BCA, kemudian ada sudut XYZ. Jadi kalau sudut pusat ada di pusat lingkaran, sedangkan sudut keliling ada di sekeliling lingkaran. Bagaimana hubungannya? Besar sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, di sini harus digarisbawahi, menghadap busur yang sama memiliki hubungan. Jadi, jika suatu besar sudut pusat diketahui, maka sudut keliling yang menghadap busur yang sama dapat diketahui juga. Hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling dapat dinyatakan dalam uraian di bawah berikut. Ada beberapa ya, ada beberapa hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Nah, di sini yang pertama, besar sudut pusat adalah 2 kali besar sudut keliling jika menghadap busur yang sama. Jadi, besar sudut keliling setengah dari sudut pusat yang menghadap busur yang sama. Coba perhatikan gambar ya di nomor 1. Kita di sini sudut pusatnya adalah sudut AOB. Ini sudut pusatnya ya. Sudut kelilingnya ini ACB, dia menghadap busur yang sama yaitu busur AB. Maka besar sudut AOB di sini, besar sudut AOB sama dengan 2 kali besar sudut ACB karena menghadap busur yang sama. Nah, kemudian berarti besar sudut ACB, sudut kelilingnya, sudut ACB itu setengah dari sudut AOB. Gitu ya. Jadi sudut pusat 2 kalinya sudut keliling dan sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Kalau menghadap busur yang sama. Kemudian hubungan yang kedua. Besar sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama. Coba perhatikan. Di sini ada 3 sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Ada sudut P, ada sudut T, ada sudut S. Sama-sama menghadap busur QR. Maka besar sudut P, sudut T, dan sudut S itu sama. Jadi kalau misalnya sudut P-nya 60, maka sudut T-nya 90 dan sudut S-nya juga 90. Dengan catatan ini ya, menghadap busur yang sama. Di sini di gambar ini sudut T, sudut P, sudut T, sudut S menghadap busur QR. Kemudian hubungan yang ketiga. Jumlah dari sudut keliling yang saling berhadapan adalah 180 derajat. Nah, kalau di sini yang berhadapan yang mana? Sudut Q ditambah sudut S itu 180. Kemudian P ditambah R juga 180 ya. Jadi yang saling berhadapan jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, sifat yang keempat, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran akan membentuk sudut 90 derajat atau disebut dengan sudut siku-siku. Nah, di sini sudut yang menghadap diameter adalah sudut R ya, ini sudut R. Maka sudut PRQ adalah 90 derajat. Nah, sekarang kita lihat ya contoh soal yang menggunakan hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling. Nah, di sini kita lihat, perhatikan contoh yang pertama. Tentukan besar sudut AOB. Di sini diketahui AOB itu adalah sudut pusat menghadap busur yang sama dengan sudut ACB.
Nah, hubungan antara sudut AOB dan ACB adalah karena AOB di sini, AOB dan ACB menghadap busur yang sama, yaitu busur AB, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Sudut AOB sama dengan 2 kali ACB. Maka AOB sama dengan 2 dikali 55 derajat, sama dengan 110 derajat. Contoh kedua, di sini sudut pusatnya 65 derajat, yang ditanyakan sudut keliling. Sudut kelilingnya, sudut ACB dan AOB ini adalah menghadap busur yang sama. Karena menghadap busur yang sama, maka berlaku rumus sudut keliling sama dengan setengahnya dari sudut pusat. Maka jawabannya adalah setengah dikali 65 derajat. Jawabannya adalah 32,5 derajat. Soal yang ketiga. Jika besar sudut AOB adalah 40 derajat, maka besar sudut ACD adalah, coba kita perhatikan, di sini AOB dengan ACD, di sini ACD-nya dia belum menghadap busur yang sama. Sedangkan rumus sudut pusat sama dengan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling berlaku jika menghadap busur yang sama. Nah, agar bisa menggunakan rumus tersebut, maka kita cari dulu sudut AOD karena yang menghadap busur yang sama dengan sudut ACD adalah AOD di sini. Nah, berarti sudut AOD sama dengan ya yang ini kan berpelurus dengan sudut AOB ya. Nah, AOD itu berpelurus dengan AOB. Maka sudut AOD sama dengan 180 dikurangi 40. Jawabannya adalah 140 derajat. Nah, karena sudah menghadap busur yang sama ya, di sini sudut AOD dan ACD ini menghadap busur yang sama ya, maka berlaku rumus sudut ACD sama dengan setengah dari AOD ya, sama dengan setengah dikali 140 derajat. Jadi jawabannya 70 derajat gitu. Contoh selanjutnya. Nah, di sini sudut ABE kemudian sudut ACE. ABE berarti yang ini ya. ABE, ACE dan ADE jumlahnya 96 derajat. Maka sudut AOE, nah yang ditanyakan sudut yang ini, yang kuning. Nah, berapa derajat? Untuk mengetahui sudut AOE, maka kita harus mengetahui sudut yang ini. Di sini kita menggunakan sifat sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama. Di sini sudut ABE, ACE dan ADE menghadap busur yang sama, yaitu busur AE. Nah, karena semua sudutnya sama, maka berlaku ya di sini sudut ACE sama dengan 96 dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena besar yang ini tambah ini tuh sama ya. Menghadap busur yang sama, maka besarnya sama, jumlahnya 96. Maka sudut ACE tinggal kita bagi 3. Jawabannya adalah 32 derajat. Nah, sudut ACE-nya 32 derajat, di sini 32. Maka sudut AOE itu sama dengan 2 kali sudut ACE ya, sama dengan 2 dikali 32 derajat sama dengan 64 derajat begitu. Contoh selanjutnya. Nah, garis AB adalah diameter lingkaran. Sudut BAC berarti yang ini ya, BAC-nya adalah 3x. Ini 3x dan sudut ABC yang di sini adalah 2x. Yang ditanyakan nilai x. Di sini kita mau menggunakan sifat bahwa
Sudut yang menghadap diameter adalah 90 derajat, maka di sini adalah sudut C-nya 90 derajat. Nah, kalau kita perhatikan, kan ini kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini 90, yang ini 3x, yang ini 2x. Nah, jadilah sebuah segitiga. Segitiga itu jumlah sudutnya 180 derajat. Maka 90 tambah 3x tambah 2x sama dengan 180 derajat. 90 ditambah 5x sama dengan 180 derajat. Nah, 5x sama dengan 180 dikurangi 90. 5x sama dengan 90, maka x sama dengan 90 dibagi 5, hasilnya adalah 18 ya. Jadi besar X-nya adalah 18 derajat. Nah, itu mungkin beberapa contoh ya tentang sudut pusat, sudut keliling. Masih banyak bentuk-bentuk soal yang lain ya. Silahkan kalian bisa mencari sendiri, baik itu di internet maupun di buku modul. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Kalau ada yang belum jelas, silahkan boleh tanya ya, baik di GCR, boleh lewat WA, ataupun boleh di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.